Di barat gitu ya. Nah kira-kira lah gitu eskatologi ya. Jadi sebelum kita pertanyaan, nanti nanyanya ke beliau aja. Beliau kan imam tuh. Kalau saya kan cuma makmum. Imam Sofyan itu. Eskatologi konflik Timur Tengah tidak akan bisa kita hilangkan nanti dari tanda-tanda akhir zaman. Kita tetap memegang pendapat bahwa apakah ini akhir zaman? Iya, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Kita tidak kondisi terakhir ya. Sekarang katanya sudah ada salju-salju di daerah ini ya. Sebab itu kerusakan magnet utara dan selatan kutub. Jadi kenapa matahari nanti terbit di barat bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Sebab sekarang ada planet yang besarnya 10 kali bumi, namanya Nibun, nama lupa saya tuh Nibun itu. Dia sekarang orbitnya masuk ke orbit bumi. Sebenarnya dia mau ke matahari, nggak tahu ngapain ke matahari ya. Tes apa dia nggak tahu itu. Nanti matahari sono itu dia nyari diskon matahari. Ya lama kita berantem juga nih. Nah, dia masuk ke orbit bumi. Kalau kecepatannya sama, orbitnya tidak berubah, dia akan menabrak bumi tahun 2022. Ini ahli fisika ya dari Taiwan yang mengatakan, saya lupa namanya itu. Akan menabrak bumi tahun 2022. Nah, kalau dia keluar, tapi kan kalau Allah mengizinkan loh ya. Kan kalau Allah nggak mengizinkan bisa saja. Begitu dia sampai bumi, bumi naik bisa aja tuh, lewat gitu. Turun lagi bisa aja. Ya namanya Allah mengizinkan terserah tuh. Nah, begitu dia lewat bumi, nanti dia akan menyedot gravitasi bumi. Disitulah perang akhir zaman. Karena nggak bisa lagi pakai teknologi, gelombang elektromagnetik itu sudah mati dengan gravitasi hilang. Gravitasi itu kan menguatkan gelombang elektromagnetik. Makanya perang akhir zaman nanti nggak pakai itu lagi, nggak pakai pistol. Udah nggak bisa pistol meleduk gitu loh. Bom nggak bisa, petasan malah bisa kali. Nah segala macam itu di akhir zaman nanti. Berputarnya kutub. Sekarang lihat kebakaran di Australia loh ya. Itu karena kutub selatan sudah berubah suhunya. Sekarang berapa ratus titik yang ada di kebakaran di Australia ya. Lihat berita terakhir ya. Gambarnya itu saya lupa ngopi gambar itu berapa titik di Australia. Sedangkan es yang mencair di kutub selatan itu sudah hampir berapa kilo itu. Ratusan kilo yang sudah dilihat oleh ahli-ahli. Bahkan ditaruh video di sana berapa yang hancur itu. Nah, begitu nanti kutub utara selatan berubah, bumi itu berputar nanti. Bahkan berputarnya beda dengan arah jarum jam, balik nanti gitu loh. Oh. Sampai begini, biasanya kan muternya gini ya. Karena makanya kenapa Ka'bah itu kita tawaf begini ya, kanan ke kiri itu bertantangan jam. Karena seluruh perputaran benda langit itu sama dengan tawaf. Makanya kata ahli fisika, Ka'bah itu adalah pusat dunia. Kalau tidak ada orang tawaf di Ka'bah, dunia itu bisa oleng jalannya itu. Makanya kata ahli fisika, kita berterima kasih kepada umat Islam, mereka bisa memutari Ka'bah. Mustafa Kamal, profesor ya, guru besar geologi dari Oxford, pernah meneliti, ternyata Ka'bah itu memang pusat dunia. Kenapa? Sewaktu dia meneliti, dia sebenarnya ingin mencari mana arah kiblat di kota-kota besar Jerman, Inggris, London segala macam itu loh. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah fakta ilmiah, topografi ya, topografi itu ilmu geologi, memotret dari udara. Ternyata dia temukan bahwa ternyata lempengan bumi, ya lempengan bumi itu kan bergerak gini ya, sama dengan putaran arah tawaf loh. Sekali gerak tuh gempa, krek gempa itu. Ternyata lempengan bumi itu bergerak seperti orang tawaf gitu loh, selama 1000 tahun mengitari Ka'bah. Silakan nanti dicari di Google ya, Mustafa Kamal tentang Ka'bah. Beliau curiga jangan-jangan Ka'bah ini pusat dunia gitu loh. Dan itu beliau temukan di bawah Ka'bah itu ada vibration ya. Vibration itu getaran. Getaran, makanya orang Mekah kenapa jarang sakit? Sebab orang-orang fisika sering ke Mekah ngumpet-ngumpet pura-pura jadi Islam. Orang semakin dekat dengan pusat getaran itu semakin sehat. Itulah ilmiahnya kenapa Zam-Zam itu menjadi minuman terbaik. Karena dipusat energinya oleh vibration itu. Vibration yang dari bawah Ka'bah itu keluar itu. Wah, jangan-jangan ini pusat dunia itu. Beliau ukur jaraknya tadi ya, jarak negara-negara besar dari kita lihat dari Ka'bah itu kan sama ya. Eropa, Amerika, Asia kan jaraknya dekat. Kalau Indonesia turun di, ya kalau Islam turun di Indonesia, mungkin Eropa jauh gitu ya. Makanya mungkin dari situ secara geografis Allah memilih orang Arab ya. Kenapa Timur Tengah dijadikan tempat turun para nabi dan rasul? Salah satunya itu. Yang kedua alasannya, orang Arab itu memang punya kekuatan hafalan ya. Sebab zaman itu kan belum ada laptop, belum ada komputer itu. Jadi dokumentasi itu masih berdasarkan hafalan.
Orang Indonesia kan hafalannya lemah tuh. Makanya Quran turun Indonesia mungkin hilang dari dulu ya. Indonesia kan hafalannya lemah, ngapal 12 hilang 13 gitu. Ngapal 15 hilang 17 gitu. Nggak ngapal nggak ada yang hilang gitu. Nah orang Arab hafalannya kuat, hafizun. Nahnu nazalna dzikra wa nahnu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran, kami yang menjaganya. Hafizun. Hafizun itu maknanya menghafal ya. Makanya Al-Quran tidak bisa dirubah satu huruf pun sama orang kafir. Kenapa? Yang hafal ratusan juta gitu. Nah makanya mereka gunakan merusak Al-Quran bukan dari segi bacaan, tapi dari segi makna. Namanya tahrif. Tahrif itu adalah semacam hermeneutik ya. Dia tidak menolak ayat Quran. Ini untuk usaha mereka menjauhkan generasi muda dari Quran, hati-hati ya. Sebab orang Syiah itu orang komunis, yang mereka takuti cuma Islam di dunia ini. Kalau umat Islam masih berpegang dengan Al-Quran itu bahaya, semangat jihadnya luar biasa gitu. Makanya yang dituduh radikal begitulah ya. Saya bilang suatu saat kalian butuh orang kalian tuduh radikal itu. Suatu saat kalau Indonesia perang, walaupun saya nggak ngedoain loh ya, kalau Indonesia perang, saya jamin yang kalian tuduh radikal itu nanti yang maju membela negara, bener nggak? Yang teriak-teriak Pancasila tuh lari ke lambung maknya takut mati. Kalau tuduh orang-orang Islam radikal, besok kalau perang, yang radikal itu yang maju sebenarnya membela negara ini gitu. Yang teriak-teriak Pancasila tuh saya Pancasila, saya NKRI, saya 35 triliun gitu. Korupsi. Loh, sekarang lihat ya, satu-satunya yang belum korupsi di Indonesia itu siapa? Yang dituduh radikal itu loh, benar nggak? Belum pernah mereka terbukti korupsi gitu loh. Kenapa kalian benci banget orang radikal? Malah yang teriak-teriak Pancasila NKRI itu korupsi sampai triliunan gitu. Kenapa nggak terbuka mata kalian itu lah? Susah ya. Itu namanya hasad. Jadi waktu iblis naik kapal Nabi Nuh, diceritakan dalam sebuah buku ya, hadis Rasulullah. Nabi Nuh kan cuma 80 orang beriman Nabi Nuh. Ada 4 orang Nabi Nuh nggak kenal gitu loh. Ente siapa kata Nabi Nuh berani naik kapal saya? Udah beli karcis belum gitu? Belum. No, beli di teras dakwah. Saya umatmu, saya nggak pernah lihat kata Nabi Nuh. Ente jangan ngarang-ngarang dong. Turun dari kapal saya. Nggak mau. Saya pengen ikut. Saya pengen beriman. Turunlah Jibril. No, itu iblis itu. Hah, iblis? Ternyata setan ente ya gitu loh. Turun dari kapal saya. Jangan no, biarkan saya nabi kapalmu. Tapi dengan bayaran apa? Seberikan 5 rahasia kami merayu manusia. 3 saya kasih tahu, yang 2 enggak, ini rahasia kami gitu loh. Oh Nabi Nuh kan pintar juga. Gini aja deh kata Nabi Nuh. Kasih tahu saya yang 2 itu, yang 3 nggak usah kata Nabi Nuh. Boleh naik kapal saya. Di setan terpaksa deh. Ya udah deh Nuh. 1, kami merayu manusia itu dengan rasa hasad. Hasad ya. Hasad itu artinya dengki. Wa min syarri hasidin iza hasad. Saya hasad kepada Adam, saya jauh daripada kebenaran. Makanya ketika cebong hasad sama Anis ya, apapun prestasinya tetap jelek itu. Karena hasad. Matanya sudah tertutup dengan kebenaran. Ao aja kerjanya. Padahal banjir di Bekasi. Bekasi itu Jawa Barat coy, saya bilang. Sejak kapan Bekasi masuk Jakarta gitu loh. Tapi tetap yang digugat Anis itu hasad. Yang kedua toma, rakus kata iblis. Itu cara kami merayu manusia. Lihat nenek moyang kamu Nabi Adam sudah hidup di sorga kata iblis. Kurang apa fasilitas sorga gitu? Masih mau aja makan buah khuldi gitu. Kan ente yang rayu. Iya sih kata iblis. Tapi kan dia mau juga dirayu gitu loh. Dengan cara tahrif. Jadi cerita apa? Iblis menggoda Nabi Adam itu dengan tahrif itu. Sama dengan Abdul Aziz kemarin ketika menghalalkan zina ya. Dia gunakan ilmu iblis itu. Dia nggak menolak Al-Quran, tapi dia mainkan maknanya. Ini ciri orang liberal ya. Misalnya, wala taqrabuz zina. Dia nggak menentang kok ayat itu. Bener ayat itu gitu. Tapi mana zina yang dia putar? Bahwa zina itu kata Abdul Aziz adalah hubungan seksual non marital dilakukan secara paksa dan terang-terangan gitu dia. Kalau diam-diam suka sama suka itu tidak zina, padahal itu yang zina gitu loh. Sama Ulil juga ya, Ulil Absar Abdallah itu nabinya jil itu. Muslim itu artinya pasrah. Orang kalau sudah pasrah kepada Tuhan, dia sudah muslim. Jadi muslim itu berhak dipakai oleh Buddha dan Hindu cara dia tarif makna loh ya. Dan ini yang dilakukan oleh iblis sama Nabi Adam. Ketika iblis dam-dam kata iblis, ada apa itu? Nah kan teman di sorga ini. Jadi malaikat iblis Adam kan teman dulu. Jadi jelek-jelek begitu iblis itu alumni sorga loh ya. Kalau dia reuni tuh di sorga. Ya kita reunian ya bikin grup itu. Dam, ente tahu nggak kenapa saya diusir dari sorga kata iblis sama Adam? Ya viralnya ente sombong sih kata iblis. Saya lihat di viral waktu itu. Enggak kata iblis, saya diusir dari sorga karena tidak mau makan buah khuldi.
Khuldi itu kan artinya kekal, dam. Khalidina fiha. Kalau ente mau kekal di surga, makan buah itu. Adam kan protes. Tapi kan Allah melarang saya makan itu, kata Adam. Wala taqraba hazihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Ini pernah dipakai kampanye tahun 80-an ya. Oleh P3 nyerang Golkar. Jangan dekati pohon beringin. Wala taqraba hazihi syajarah itu. Oh, ngamuk MUI waktu itu. Ajak dipakai buat kampanye gitu. Dibalas sama Golkar. Siapa yang nusuk Ka'bah, kafir itu. Masa Ka'bah ditusuk gitu. Dulu P3 perang sama Golkar gitu. Nggak ada cara lain yang beribut begitu kan. Tadi ngomong apa deh? Oh, iblis. Gini loh, dam gitu. Saya diusir nggak makan buah khuldi. Saya dilarang karena Allah pengen ente di bumi, dam. Lihat dong Al-Baqarah 30. Iblis apa Quran lo ya? Inni ja'ilun fil ardi wa isqala rabbuka lil malaikati janubah. Kamu tuh jatahnya di bumi loh, dam. Tapi saya kasih tahu, bumi itu nggak enak loh, dam. Enakan di sorga. Di bumi itu apa-apa mahal, dam. BPJS naik terus. Kata Adam. Ente direktur BPJS, kata Adam. Awalnya sih. Enakan di sorga, dam. Gratis apa-apa gitu loh. Adam mulai goyang imannya. Coba lihat ya. Cara iblis menggoda manusia, mentahrif. Kan karena Adam kelamaan mikir, ente kelamaan mikir, kata iblis. Dia lari ke Hawa. Nah, Hawa kebetulan cepat digoda ya. Kata iblis, Hawa, kamu tahu nggak bumi itu susah? Ente makan aja, nanam padi dulu gitu. Ya kalau nggak dimakan tikus, ente panen dulu, diolah dulu sama mobil yang lewat di kampung, deg helikopter itu loh. Digiling dulu, dimakan dulu. Enakan di surga, GoFood doang, selesai gitu. Tergoda Hawa. Oh iya ya, enakan di surga deh. Makan itu, kata iblis. Dimakan sama Hawa. Nah, ini ceritanya tahrif ya, cara orang menjauhkan kita dari Al-Quran. Ingat, komunisme, Syiah, segala macam itu musuh Islam, musuh agama Allah semuanya. Musyrik Amerika, Iran, Israel itu semuanya sama otaknya itu. Kalau mereka konflik sedikit, sesuai penjelasan Ustaz Imam tadi ya, saya Imam Syafi'i tadi, itu cuma kepentingan mereka sedikit itu. Jadi mereka sengaja menyerang menyerang Iran karena Iran itu subuhnya pendek gitu. Pasti Iran akan membalas itu ya, dengan rudal, tapi dia tidak akan membalas karena ingin menunjukkan dia itu orang yang sangat humanis. Terakhir ya, pindah topik sedikit. Ini satu hari kemarin kan ada berita juga, ini tentang LGBT ya. Ini sekarang lagi panas ini. Ketua GAI Probolinggo, ketua GAI di Probolinggo Jawa Timur ditangkap polisi kemarin karena melakukan apa namanya? Pencabulan nih bahasa kita nih terhadap 11 siswa GAI ya, siswa. Makanya kita dari dulu sudah teriak-teriak sebenarnya masalah LGBT itu tolong diseriusin, darurat LGBT loh ini. Dan orang-orang yang mendukung LGBT ini itu sama hukumnya dengan pelaku. Ingat istri Nabi Nuh loh. Istri Nabi Nuh itu orangnya normal loh, menikah dengan Nabi Nuh, punya anak 3 loh. Tapi dia dukung LGBT di zaman Nabi Nuh, Allah hancurkan istri Nabi Nuh. Jadi jangan sampai orang liberal tuh kalian mendukung LGBT. Berapa korban yang sudah timbul gitu. Apalagi belum kita berkaca ke Inggris lagi ya. Orang Indonesia lagi Reinhard Sinaga itu. Nah makanya salah satu pesan daripada Ustaz Nahar itu, kalau bisa LGBT ini jangan dijadikan bercandaan gitu loh. LGBT misalnya dibikin kepanjangan apa, misalnya laki gue misalnya gitu, LG laki gue apa istilahnya itu, baik dan taat misalnya LGBT gitu, genit, nah bisa juga. Jangan digitukan, nanti malah menjadi aura halal, aura haramnya tuh hilang gitu. Nah Indonesia tuh memang begitu ya, senang bercandaan. Indonesia itu susah ya, orangnya susah tapi senang bercandaan, makanya gemuk-gemuk gitu. Nah waktu Reinhard Sinaga kasusnya meredak di Inggris, tetap jadi bahan bercandaan itu, kan hilang aura haramnya gitu loh. Apa bercandanya? Itulah hebatnya Indonesia. Amerika saja ngirim 1 rudal, tewas Qasim Soleimani. Iran membalas 80 rudal, tewas 80 tentara Amerika. Indonesia 1 rudal aja ke Inggris, korbannya 191 gitu. Kan jadi bercanda dong. Jadi aura haramnya jadi hilang gitu. Indonesia memang susah ya. Kadang-kadang korban pesawat aja dibikin bercandaan. Dulu ya, ini sebagai penutup saja ya. Nggak ada tanya jawab, nggak ada ya. Ini Sukhoi nih. Sukhoi ini kan pesawat tempur ya tahun 60-an. Mereka pingin komersil tahun 2013. Menyaingi Boeing sama Airbus.
dibikinlah pesawat Sukhoi gitu. Nah karena dia mau bikin pesawat kan promosi dulu dong ke negara-negara, termasuk Indonesia dipilih sebagai tempat promosi. Indonesia itu kan walaupun miskin tapi sok gitu, sering beli pesawat gitu, walaupun ngutang. Indonesia dilawan. Nah dia datang ke Indonesia. Nah Sukhoi penerbang pertama dari Halim membawa wartawan, kan wartawan isinya, namanya juga promosi toh. Penerbang kedua Sukhoi ini dia terbang lewat Gunung Salak ini 10.000 kaki. Kita nggak tahu kenapa ketinggian itu dihitung kaki ya, padahal kaki kita kan nggak sama panjang tuh. Kenapa nggak meter aja? Saya juga nggak ngerti, tanya Audi kenapa. Dia minta turun 6.000 kaki nih, dari 10.000 6.000 kaki. Halim waktu itu tidak menyetujui, tapi Sukhoi nekat. Oh, dia mungkin pesawat agak sombong, pesawat terbaru ini dikerjakan 8 negara termasuk Italia itu. Mesinnya dari Jerman itu. Nah dia akrobatik udara, ini Gunung Salak gitu ya. Dia pengen nunjukkan itu kehebatan Sukhoi gitu loh. Kalaupun ada awan-awan yang bahaya, kami bisa berakrobatik. Mungkin itu mungkin gitu. Ternyata dia tidak tahu alam Indonesia itu. Kata ahli geologi, ternyata dekat Gunung Salak itu ada magnet. Kalau kita lewat rel kereta 700 meter, kita lewat mobil gitu ya, mati mobil kita karena magnet itu nyedot mesin itu loh. Ada komponen mesin yang disedot itu. Makanya kalau kita terjebak di rel kereta, nggak usah kita nyalain, nggak bakalan bisa, tinggalin aja mobil, tabrak hancur nggak apa-apa itu. Begitu juga dengan Gunung Salak itu ada magnet, akhirnya disedotlah 2 mesin. Pesawat itu kan punya 2 mesin, satu asli satu cadangan ya. Mati mesin, makanya nabrak Gunung Salak. Ketika ditemukan oleh relawan, tidak ada satupun yang selamat dan tubuh mereka tidak ada satupun yang luka bakar. Berarti benar pesawat itu mati sebelum nabrak tuh. Sebab kalau dia nyala pasti meledak dong, dan banyak luka bakar. Berarti benar teori geologi itu, walaupun dibantah oleh pihak Rusia ya. Dia tidak mengatakan kami nggak bisa dirusak oleh magnet gitu. Tapi begitulah kenyataannya, jret itu. Tewas berapa orang. Besoknya udah ada bercanda di Facebook itu. Itulah Indonesia, orang masih berduka dia bercanda aja gitu loh. Apa bercandanya? Kenapa Sukhoi nabrak Gunung Salak? Karena pilotnya dari Rusia. Dia nggak tahu kalau ada salak segede gunung gitu. Wow. Orang masih berduka loh. Ente bercanda setahun kemudian nggak apa-apa dah. Ini orang masih berduka itu. Itulah Indonesia susahnya. Miskin tapi senang ketawa gitu. Aduh ampun deh. Udah aja ya. Jadi kesimpulan kita, Iran, Israel, Amerika tuh sama itu otaknya tuh. Membenci agama Allah. Kalau dia bisa diikutin kemauannya baru kita tunduk. Makanya Saudi itu tunduk sama Amerika, tidak ada apa-apa kan. Nah presiden Indonesia dulu Soekarno itu kan nggak tunduk sama Amerika, dia lebih condong ke Amerika, marah-marah sama Soekarno gitu, nggak mau tunduk. Nah presiden kita sekarang juga agak ke Cina ya, Amerika juga marah-marah. Ini sebenarnya semuanya sama di negara-negara lain ingin menjajah Indonesia. Indonesia itu adalah negara Islam terbesar di dunia dan surganya Allah di dunia. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.